warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ayu Fadilah dengan NIM 410141817 dari Prodi Pendidikan Matematika UNES 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel dengan model pembelajaran. Bagian ini merupakan persiapan di mana dibagikan link dan menyapa siswa di WhatsApp Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat. Mengingat masa pandemi ini yang kasus semakin meningkat, Ibu harap kalian tetap di rumah aja dan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk melakukan berdoa. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Baik. Ibu tanya, apakah ini semua sudah bergabung pada Google Meet ini? Ada yang belum, Bu? Baik, sambil menunggu yang belum join, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Baik Aprilia Nur Anggaini. Hadir, Bu. Griffith Afif. Belum bergabung, Bu. Selanjutnya, Maidila Fadia Rahma Kustara. Hadir, Bu. Sulistiawati. Izin, Bu. Teni Febriani. Izin juga, Bu. Baik, dan yang terakhir Deva Fitriawardani. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Semoga buat teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung dan teman-teman yang izin semoga bisa mengikuti pada pembelajaran selanjutnya dengan baik. Ibu harap pada pembelajaran hari ini kalian dapat mengikutinya dengan semangat. Gimana sinyal kalian di rumah? Apakah lancar untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga lancar, Bu. Insya Allah, Bu. Iya, semoga lancar ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan garis lurus. Pada pertemuan hari ini, Ibu sudah bagikan di Google Classroom mengenai bahan ajar bahwa materi kita hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ibu akan izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat PPT dari Ibu? Sudah, Bu. Baik. Jadi materi kita hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, khususnya nanti untuk penyelesaian masalah dengan metode grafik. Ibu ada quotes yang selalu Ibu ingat dalam Ibu menjalani kehidupan sehari-hari dan semoga bisa dijadikan kalian sebagai pengingat untuk kalian dalam belajar sekali ini. Ini ada quotes dari Gita Savitri Devi mengenai atas apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, kenapa tidak kamu syukuri. Kita lihat bahwa zaman sekarang kita itu kadang suka lupa dengan yang namanya bersyukur. Entah itu bersyukur untuk rezeki, untuk kesehatan, apalagi di masa pandemi ini, kita harus selalu bersyukur atas kesehatan yang kita miliki. Dan kita masih bisa untuk belajar walaupun lewat daring seperti ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu ada 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Dan kompetensi dasar keterampilannya 4.5 yaitu
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja, Ibu akan berikan sedikit gambaran mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk video. Kalian bisa simak baik-baik video kali ini. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di seberang toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, ia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat, ataukah tidak ya? Baik, tadi adalah gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari video SPLDV yang tadi? Silakan bisa nyalakan mic-nya. Saya Bu. Ya, baik, Maidila. Jadi tadi video yang telah ditayangkan dapat mempelajari SPLDV dalam kehidupan nyata seperti pada cerita Dea dan Doni, di mana Doni akan membeli 3 permen dan 3 donat, tetapi Doni belum tahu apakah uang yang dipunya itu cukup atau tidak. Ya, jadi tadi benar yang dikatakan Mbak Gila bahwa tadi adalah mengenai
Doni yang kebingungan apakah uang yang dia punya cukup untuk membeli permen dan donat. Nanti kita di sini akan belajar mengenai salah satu masalah tersebut. Ibu share screen kembali. Nah, sebelum ke materi, kita ingat kembali bahwa kita pernah belajar mengenai persamaan linier satu variabel di kelas 7, di mana bentuk umum dari PLSF atau persamaan linier satu variabel yaitu AX plus B sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan konstanta atau nilai tetap, dan A-nya tidak sama dengan 0. Ibu tanya nih, di bawah ini ada beberapa contoh dan bukan contoh persamaan linier satu variabel. Coba kalian jawab. Yang pertama, apakah merupakan contoh dari PLSF? Iya, Bu. Ya, betul. Yang kedua, apakah juga merupakan contoh dari PLSF? Iya. Yang ketiga, 2x plus 3y sama dengan 4. Apakah merupakan contoh dari PLSF? Bukan, Bu, karena ada dua variabel yaitu X dan Y. Ya, betul. Baik, tadi bahwa yang nomor 3 ini bukan merupakan contoh dari persamaan linier satu variabel karena memuat dua variabel yaitu X dan Y. Dan yang keempat ini juga merupakan contoh dari persamaan linier satu variabel karena hanya terdapat satu variabel X meskipun berada di ruas kanan dan kiri. Coba kalian ingat kembali, Ibu punya permasalahan. Budi membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya, Iwan, Wayan, dan Wati meminta permen tersebut, sehingga permen Budi tersisa 11 buah. Berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adiknya Budi? Coba siapa yang bisa menjawab? Mungkin Maidila mau mencoba menjawab? Iya, Bu, coba. Ya, silahkan. Jadi, itu model matematikanya, misalnya banyaknya permen yang diminta oleh adik Budi itu kita perumpamakan X, kemudian model matematikanya menjadi 20 dikurangi X itu sama dengan 11. Bentuk persamaan linier satu variabel itu artinya dari 20 permen diberikan X permen ke adik-adik Budi dan sisanya 11 permen. Untuk menemukan nilai X, dengan cara 20 dikurangi X sama dengan 11. Kemudian kedua ruasnya itu dikurangi 20, menghasilkan 20 min X min 20 sama dengan 11 min 20. Negatif X sama dengan min 9, jadi X-nya itu sama dengan 9. Jadi ada 9 permen yang diberikan Budi kepada adik-adiknya. Ya, benar. Bahwa ini ya, tadi jawabannya benar, Madila. Yang pertama, kita membuat model matematikanya dengan memisalkan permen yang diminta oleh adik Budi sebanyak X permen. Maka model matematikanya tadi 20 min X sama dengan 11. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai X-nya. Diperoleh dari 20 min X sama dengan 11. Kedua ruasnya kita kurangi 20, diperoleh min X sama dengan min 9. Atau X sama dengan 9. Jadi ada 9 permen yang diberikan Budi kepada adik-adiknya. Jawaban Maidila tadi sudah benar. Ada permasalahan lagi nih mengenai persamaan linier satu variabel. Setiap hari Rara menyisihkan uang jajannya untuk ditabung di rumah. Setelah 11 hari, uang Rara menjadi 154.000. Berapa rupiahkah Rara menyisihkan uang setiap hari? Coba siapa yang mau menjawabnya? Deva, barangkali bisa mau menjawab? Ya, Bu, saya. Ya, silakan. Misalkan setiap hari Rana menyisihkan uangnya sehingga model matematikanya bisa dikali Y sama dengan 154.000, yang artinya setiap hari menyisihkan uang sebesar Y sehingga terbentuk persamaan linier satu variabel X dikali Y sama dengan 154.000.
Selanjutnya menentukan nilai Y, yaitu dengan 11 dikali Y sama dengan 154.000. Kedua ruas dibagi 11 menghasilkan Y sama dengan 14.000. Jadi Rara menyisihkan uang setiap harinya sebesar 14.000. Ya, benar bahwa ini ya penyelesaiannya Rara menyisihkan uangnya setiap hari sebesar 14.000. Di sini pertama tadi seperti soal sebelumnya kita membuat model matematikanya, di mana kita misalkan setiap hari Rara menyisihkan uang sebesar Y rupiah. Sehingga model matematikanya tadi 11 kali Y sama dengan 154.000. Kita tentukan nilai Y-nya, yaitu 11 kali Y sama dengan 154.000. Diperoleh Y-nya sama dengan 14.000. Jadi Rara menyisihkan uang setiap hari sebesar Rp 14.000. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai perbedaan dari persamaan linear satu variabel dan sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita buat. Di mana tadi persamaan umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX plus B sama dengan C. Ini merupakan persamaan linear satu variabel dengan variabelnya yaitu X. Kemudian di sini ada PX plus QY sama dengan R. Ini merupakan persamaan linear dua variabel, bukan persamaan linear satu variabel, karena terdapat dua variabel yaitu X dan Y. Di mana ini A, P, Q merupakan koefisien, terus B, C, dan R-nya merupakan konstanta. Nah, untuk bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita pelajari yaitu kita misal punya dua persamaan, yang mana persamaan satu yaitu Px ditambah Qy sama dengan R, dan persamaan duanya Fx ditambah Wy sama dengan Z. Keterangannya, di sini X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. Pq, F, dan Y merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Nah, nanti tujuan akhir dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan belajar menggunakan model problem based learning dengan pendekatan STEM, di mana nanti Ibu harap kalian yang pertama mampu mengkritisi konsep persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyusun penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memilih sistem persamaan linear dua variabel. Khususnya pada penyelesaian ini kita akan menggunakan metode grafik. Dan yang keempat, kalian dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat dan benar melalui diskusi kelompok dan presentasi, sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab selama pembelajaran dari kita berlangsung. Ya, baik. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi kelompok. Ibu sudah membagikan kelompok kalian di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom kalian masing-masing. Ibu berikan waktu diskusi kalian selama 30 menit. Apakah waktu 30 menit cukup untuk berdiskusi? Insyaallah cukup, Bu. Cukup, Bu. Jika cukup, nanti setelah kalian diskusi, kalian bisa bergabung lagi pada Google Meet kali ini. Nanti Ibu juga sudah bagikan LKPD, kalian untuk kelompok yang ganjil bisa mengerjakan kegiatan 1, dan kelompok yang genap kalian bisa mengerjakan kegiatan 2. Sebelum itu, Ibu berikan sebuah permasalahan SPLDV terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah permasalahan SPLDV, yang mana permasalahannya keliling sebuah kebun berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Tentukan dan selesaikan sistem persamaan untuk menemukan panjang dan lebar kebun. Untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat matematika, sehingga diperoleh dua persamaan seperti berikut. Misal, panjang dan lebar persegi panjang berturut-turut adalah X dan Y. Keliling kebun yang berbentuk persegi panjang tadi adalah 42 meter.
Berarti 2 dikali X ditambah Y sama dengan 42. Atau kita sederhanakan menjadi X plus Y sama dengan 21. Ini nanti merupakan persamaan yang pertama. Kemudian tadi di soal diketahui bahwa selisih panjang dan lebar adalah 9 meter. Ini berarti bahwa X min Y sama dengan 9. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Karena di sini kita akan menyelesaikan permasalahan menggunakan metode grafik, maka langkah yang pertama yaitu menggambar grafik kedua persamaan. Kita bisa gunakan aplikasi GeoGebra, tapi Ibu harap kalian bisa menggunakan manual atau menghitung dengan kalian sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu memperkirakan titik potong kedua grafik. Titik potong tadi ini berada di titik 15,6. Kemudian langkah yang ketiga, memeriksa titik potong. Diperoleh ini, bahwa ini benar, 21 dan 9 sama dengan 9 benar. Jadi, selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah 15,6. Sehingga panjang dan lebar kebun berturut-turut adalah 15 meter dan 6 meter. Semoga permasalahan tadi bisa menjadikan landasan kalian atau awal kalian dalam menyelesaikan LKPD. Untuk menyelesaikan LKPD, kalian juga bisa membaca bahan ajar yang telah Ibu berikan. Terima kasih, nanti bergabung lagi. Bagian ini merupakan tampilan pada Google Classroom, di mana sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan bahan ajar serta LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa dengan berkelompok. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung kembali di dalam Google Meet kali ini. Bertanya kepada ketua kelas, apakah sudah bergabung semua pada Google Meet sekarang? Sudah, Bu. Baik, langsung saja Ibu mulai untuk presentasi ya. Tadi Ibu sudah melihat kalian sudah dapat berkomunikasi dengan baik antar kelompok. Kalian sudah bisa saling jawab tentang apa yang ditanyakan teman kalian. Sekarang kelompok 1, silakan untuk presentasi kegiatan 1. Izin share screen ya, teman-teman dan Bu Salma. Apakah sudah terlihat? Sudah, baik. Silakan. Ya, langsung saja. Jadi, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada kegiatan 1, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan grafik. Permasalahannya dari gambar di samping, SPLDV yang dapat dibentuk adalah 2X plus 3Y sama dengan 6, terus X plus Y sama dengan 2, min X plus Y sama dengan min 4. Bagaimana kita melukiskan persamaan grafik di atas dengan cara manual dan mengetahui penyelesaian dari SPLDV pada poin A, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi langkah pertama, mencari titik potong sumbu X untuk Y sama dengan 0, dan titik potong sumbu Y untuk X sama dengan 0. PLDV pertama 2X plus 3Y sama dengan 6, yaitu membuat tabelnya dulu seperti ini. X-nya waktu X-nya 3, Y-nya 0, waktu X-nya 0, Y-nya 2, sehingga menghasilkan X, Y-nya 3,0 dan 0,2. Kemudian mengisi tabel. Mengisi kotak biru, mencari nilai X untuk Y sama dengan 0, yang ini tadi. Persamaannya 2X plus 3Y sama dengan 6, dimasukkan X-nya 0, dan menghasilkan Y-nya sama dengan 2. Kemudian mengisi kotak yang ungu ini menghasilkan 2 dari 2X plus 3Y sama dengan 6. Kita masukkan Y-nya 0 sehingga mendapatkan X-nya sama dengan 3.
Kemudian PLDV yang kedua, X plus Y sama dengan 2. Saat mengisi kotak biru yang ini mencari nilai X untuk Y sama dengan 0, yaitu kita masukkan Y-nya 0 sehingga mendapatkan X-nya 2. Kemudian untuk yang kotak ungu ini dapat 2 dari kita masukkan nilai X-nya 0 sehingga menghasilkan Y sama dengan 2. Kemudian PLDV ketiga, min X plus Y sama dengan min 4. Ini tabelnya. Kemudian mencari nilai X untuk Y sama dengan 0 dari persamaan min X plus Y sama dengan min 4, kita masukkan Y sama dengan 0 sehingga menghasilkan X sama dengan 4. Kemudian untuk yang kotak ungu mencari nilai Y untuk X sama dengan 0, kita masukkan X-nya 0 sehingga mendapatkan nilai Y sama dengan negatif 4. Kemudian langkah kedua, lukis bidang koordinat kartesius XY dan tentukan titik potong yang sudah didapatkan sebelumnya pada tabel. Jadi kita menempatkan titik-titik sesuai tabel yang sudah kita cari tadi. Kemudian langkah ketiga, menghubungkan kedua titik potong pada setiap PLDV sehingga menjadi garis lurus, kemudian tuliskan nama PLDV-nya. Jadi yang ini yang warna hijau 2X plus 3Y sama dengan 6, kemudian yang warna biru X plus Y sama dengan 2, terus yang hitam min X plus Y sama dengan min 4. Kemudian langkah 4, dari langkah 3 tadi didapatkan titik perpotongan kedua garis. Titik potong kedua garis untuk SPLDV di bawah ini adalah titik potong antara X plus Y sama dengan 2 dan 2X plus 3Y sama dengan 6 adalah 0,2. Kemudian titik potong SPLDV X plus Y sama dengan 2 dan min X plus Y sama dengan min 4 adalah 3,-1. Kemudian titik potong SPLDV min X plus Y sama dengan min 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 6 adalah negatif 18/5, negatif 2/5. Kemudian lanjutkan ke langkah kelima, dari titik potong SPLDV di langkah 4, himpunan penyelesaiannya adalah, ingat titik potong kedua garis adalah selesaian dari SPLDV. Jadi HP-nya dari X plus Y sama dengan 2 dan 2X plus 3Y sama dengan 6 adalah 0,2. HP dari SPLDV X plus Y sama dengan 2 dengan min X plus Y sama dengan min 4 adalah 3,-1. Kemudian HP dari SPLDV min X plus Y sama dengan min 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 6 adalah negatif 18/5, negatif 2/5. Nah, kemudian kita mengecek gambar dan jawaban menggunakan aplikasi GeoGebra. Bisa dilihat di gambar ini diperoleh hasil yang sama dari perhitungan manual dan menggunakan GeoGebra. Kemudian langkah ketujuh, dari langkah 1 sampai 6 kita simpulkan sehingga kita peroleh untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan grafik, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita gambar kedua persamaan dalam satu bidang koordinat. Kemudian langkah kedua, perkirakan titik perpotongan kedua grafik. Langkah ketiga, periksa titik potong kedua grafik dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam setiap persamaan. Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya, silakan Maidila, barangkali bertanya. Jawabannya bisa dijawab oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti Ibu bantu jawab. Saya Maidila, saya izin bertanya mengenai langkah keempat yang tadi, itu bagaimana cara memperoleh titik potongnya ya? Bisa dijelaskan? Ya, untuk teman saya, Deva bisa bantu menjawab. Ini saya share screen-kan dulu jawabannya.
Iya, baik. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah jelas belum? Atau kurang besar? Sudah. Coba bisa diperbesar lagi, biar Ibu bisa melihat juga. Iya, sebentar Bu. Ya, cukup. Coba silakan bisa dijelaskan. Ya, saya lupa izin menjawab pertanyaan dari Manggila. Yang langkah keempat itu menggunakan substitusi yang A itu X plus 2. X plus Y sama dengan 2. Itu dikali 2, yang 2X plus 3Y sama dengan 6, itu dikali 1, menghasilkan 2X plus 2Y sama dengan 4, dan 2X plus 3Y sama dengan 6. Dari kedua persamaan kita kurangkan menjadi min Y sama dengan min 2, Y sama dengan 2. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan X plus Y sama dengan 2. Maka menghasilkan X plus Y sama dengan 2, X plus Y-nya diganti 2 sama dengan 2, X sama dengan 2 kurangi 2, maka menghasilkan X sama dengan 0. Jadi X, Y-nya adalah 0,2, seperti yang di jawaban tadi. Untuk yang B dan C juga sama, menggunakan caranya, kita peroleh yang B juga X, Y-nya 3,-1, dan C juga menghasilkan X, Y-nya negatif 18/5, negatif 2/5. Itu Bu, cukup. Ya, baik. Tadi yang Ibu lihat jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Gimana, Magila, apakah sudah paham dengan cara mencari titik potong tadi? Sudah, Bu. Terima kasih kelompok 1. Baik. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Selanjutnya kita presentasi ke kelompok yang kedua. Silakan untuk kelompok kedua bisa untuk presentasi. Saya izin untuk share screen. Ya, silakan Mbak Gila. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan Mbak Gila. Jadi saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kegiatan 2, permasalahannya Nina membeli 1 buku tulis dan 1 pensil seharga 8.000. Di toko yang sama, Risa membeli 2 buku tulis dan 4 pensil dengan harga 22.000. Berapakah harga masing-masing buku tulis dan pensil tersebut? Jadi pertama kita misalkan harga 1 buku tulis adalah X dan 1 pensil adalah Y. Maka diperoleh persamaan X ditambah Y sama dengan 8.000 sebagai persamaan 1, dan 2X tambah 4Y sama dengan 22.000 sebagai persamaan 2. Kedua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Pada persamaan-persamaan tersebut, ganti X dengan 5.000 dan Y dengan 3.000. Hasil apakah yang diperoleh? Jadi apabila diganti tadi dengan X-nya 5.000, Y 3.000, itu diperoleh 5.000 tambah 3.000, 8.000. Kemudian di persamaan 2 disubstitusikan, menghasilkan 2 kali 5.000 tambah 4 kali 3.000, hasilnya 22.000. Dari kedua persamaan, jika disubstitusikan dengan nilai X sama dengan 5.000 dan Y sama dengan 3.000, maka diperoleh hasil yang sama dengan ruas kanannya atau total harga barangnya. Kemudian perhatikan bahwa X sama dengan 5.000 dan Y sama dengan 3.000 ditulis sebagai pasangan terurut.
adalah solusi atau jawaban dari SPLDV tersebut, sedangkan 6.000, 5.000, 4.000, 9.000 masing-masing bukan solusi SPLDV. Mengapa? Jadi kita ambil permisalan pasangan terurut 6.000 dengan 5.000. Kita substitusikan ke persamaan 1. Maka 6.000 tambah 5.000 tidak sama dengan 8.000. Maka pasangan terurut 6.000 dengan 5.000 bukan merupakan solusi dari SPLDV di atas. Begitupun untuk pasangan terurut 4.000 dan 9.000 juga bukan solusi dari SPLDV karena jika disubstitusikan tidak memperoleh hasil yang sama dengan ruas kanannya. Nomor 2, perhatikan kembali SPLDV berikut. X ditambah Y sama dengan 8.000, 2X tambah 4Y sama dengan 22.000. Maka kita akan membuat grafik SPLDV-nya menjadi seperti ini. Ini untuk garis X tambah Y sama dengan 8.000, dan ini untuk garis 2X tambah 4Y sama dengan 22.000. Kemudian yang nomor 3, berapakah koordinat titik potong kedua grafik tersebut? Diperoleh X sama dengan 5.000 dan Y sama dengan 3.000. Jadi diperoleh solusi dari SPLDV di atas adalah 5.000 dan 3.000, sehingga harga satu buku adalah 5.000 dan harga satu pensil adalah 3.000. Sekian presentasi dari kelompok 2. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silakan Deva bisa bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 2 diusahakan menjawab terlebih dahulu, nanti akan dibuka. Ya, saya izin bertanya. Bagaimana cara memperoleh titik-titik potong tersebut? Saya izin untuk share screen lagi ya. Silakan. Jadi ini adalah cara memperoleh titik potongnya. Jadi kita perumpamakan X tambah Y itu sebagai persamaan 1 dan 2X plus 4Y sama dengan 22.000 sebagai persamaan 2. Persamaan 1 kita membuat tabel, kemudian kita umpamakan X, Y-nya itu sebagai 8.000 dan 0, Y-nya 0 dan 8.000, maka kita peroleh X, Y-nya 8.000, 0 dan 0,8.000. Kemudian untuk persamaan 2-nya, 2X tambah 4Y sama dengan 22.000, kita buat tabel juga, kita isikan X 11.000 dan 0, kemudian diperoleh Y-nya 0 dan 5.500. Maka X, Y diperoleh 11.000, 0 dan 0,5.500. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi. Dari presentasi perwakilan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu lihat jawaban kalian sudah mendekati benar atau jawaban kalian sesuai dengan yang Ibu harapkan. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit tadi jawaban yang PLDV yang kedua dan PLDV yang ketiga. Langkah yang kedua, kita melukis bidang koordinat. Jawaban dari kelompok 1 udah benar, di sini yang udah ada titik-titiknya dari apa yang sudah dicari pada langkah pertama. Kemudian di langkah yang ketiga, kita menghubungkan kedua titik-titik potong pada setiap LDV. Tadi benar ini bahwa yang hijau adalah untuk persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, yang biru ini adalah untuk X plus Y sama dengan 2, dan yang hitam ini untuk persamaan min X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian langkah yang keempat, dari langkah ketiga tadi kan didapatkan titik perpotongan kedua garis. Selanjutnya titik potong kedua garis untuk SPLDV di bawah ini, untuk yang SPLDV X plus Y sama dengan 2 dan 2X plus 3 sama dengan 6 tadi benar menghasilkan 0,2. Seterusnya sampai SPLDV min X plus Y sama dengan min 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 6 adalah min 18/5 untuk X-nya dan min 2/5 untuk Y-nya. Tadi yang ditanyakan oleh Maijila juga pada langkah keempat ini, masih bingung gimana
cara memperoleh ini. Dan sudah dijawab dengan benar oleh kelompok 1, bisa digunakan cara eliminasi dan substitusi. Kemudian langkah yang kelima, langkah ke-6 dan ke-7 berupa kesimpulan langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Kemudian untuk yang tadi kegiatan 2, sudah benar jawaban dari kelompok 2, yaitu kita peroleh harga dari satu buah buku adalah 5.000 dan harga satu pensil adalah 3.000. Baik, semoga tadi presentasi dari kalian bisa melatih kalian untuk selalu bekerja sama dengan teman-teman sekelompok kalian. Apakah sudah pada paham dengan LKPD yang kalian kerjakan tadi atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Selanjutnya setelah presentasi, kita akan membuat kesimpulan bersama. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan, bisa menyalakan mikrofonnya. Saya, Bu. Ya, silakan Deva. Apa kesimpulan yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita telah belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel yang mana belajar menyelesaikan permasalahan dengan metode grafik. Selain itu, kita juga mengetahui langkah-langkah menyelesaikan soal dengan metode grafik, yaitu langkah 1, menggambar grafik persamaan dalam satu bidang koordinat, langkah 2, memperkirakan titik potong grafik, dan langkah ketiga, memeriksa titik potong dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan. Itu, Bu. Ya, baik. Itu juga bisa merupakan kesimpulan hari ini. Ibu akan sedikit tambahkan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai metode grafik, di mana pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Jika garis-garisnya tidak berpotongan di satu titik tertentu, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tadi seperti yang sudah dirangkum atau disimulkan oleh Deva, bahwa langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik yang pertama ada menggambar grafik persamaan dalam satu bidang koordinat. Langkah yang kedua, kita memperkirakan titik perpotongan grafik. Dan langkah yang terakhir atau langkah ketiga, kita periksa titik potong kedua grafik dengan menyubstitusikan nilai X dan Y ke dalam setiap persamaan. Kesimpulan yang bisa Ibu berikan pada pembelajaran hari ini, menambahkan dari apa yang disimpulkan oleh Saudari Deva, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama, kita mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Kemudian yang kedua, kita dapat membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel, di mana bentuk umum SPLDV telah Ibu jelaskan pada tadi pas awal kita mulai pembelajaran. Dan yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Di mana metode penyelesaian SPLDV yang telah kita pelajari tadi yaitu dengan menggunakan metode grafik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian ke depannya. Ibu sudah berikan tugas individu kepada kalian di Google Classroom, di mana untuk pengumpulannya dikumpulkan sehari sebelum kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel, khususnya metode penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu tanya kepada Maidila, gimana nih pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau cukup membosankan? Maidila?
Menyenangkan, Bu. Kita bisa belajar mengenai SPLDV yang pada masalah-masalah nyata yang dihadapi sehari-hari. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ketua Kelas, baik Aprilia, bisa menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel yang telah saya buat bermanfaat bagi kalian yang menonton, khususnya bagi kalian siswa kelas 8 yang sedang mempelajari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.